Shalom, shalom. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita ketemu lagi di saat teduh berkemenangan. Kita akan mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Terima kasih untuk udara segar, matahari yang indah, suasana yang menyenangkan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami datang membawa hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami dan mampukan kami melakukan pekerjaan kami dengan baik, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kejahatan kami, dan Engkau siap memberkati kami karena karya-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, biarlah firman-Mu memberkati kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Pagi hari ini kita merenungkan tema firman Tuhan, yaitu menjadi contoh dalam perbuatan dan perkataan, atau menjadi teladan. Jadi memang seharusnya setiap orang Kristen, tua muda besar kecil, tapi terutama anak-anak muda ya. Sebenarnya ayat ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang muda, anak-anak muda, tapi juga tidak terlepas ditujukan juga kepada orang-orang tua atau orang yang sudah tua. Orang Kristen yang menamai dirinya orang Kristen harus menjadi contoh dalam perbuatan dan perkataan, harus menjadi teladan. Sama seperti yang seringkali kita katakan, kita harus menjadi orang yang berdampak, kita harus menjadi berkat bagi orang lain, dan itulah identitas. Itulah jati diri anak Tuhan. Itulah jati diri orang Kristen. Jadi saudara dan saya, ya, mau tidak mau harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Nah, Rasul Paulus menekankan ini kepada anak rohaninya Timotius. Dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan. Mengapa? Satu, atau yang pertama, karena anak muda seringkali dianggap rendah. Nah, yang kedua, karena pada saat itu kehidupan kekristenan sedang disorot, sedang dilihat. Gimana sih kehidupan orang Kristen itu? Gimana sih anak-anak muda hidup? Bisa enggak sih jadi contoh? Atau sama saja dengan orang-orang, anak-anak muda yang tidak kenal dengan Tuhan, yang tidak tahu kebenaran? Apakah mereka sama kehidupannya, cara hidupnya, nah, cara berpikirnya, cara perkataannya? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, juga untuk menyangkal ajaran-ajaran sesat yang sudah mulai muncul pada saat itu. Jadi Rasul Paulus ingin anak-anak Tuhan, anak-anak muda secara khusus memperlihatkan jati dirinya, ciri khasnya, karakteristiknya sebagai anak muda, bahwa mereka juga bisa gitu loh. Mereka mampu, bisa jadi berkat gitu. Bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mereka yang sudah tua atau dituakan ya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khususnya anak-anak muda, di sini secara khusus dikatakan kamu harus menjadi contoh, menjadi teladan dalam perkataan. Nah, ini perkataan kita harus berdampak, perkataan kita harus menjadi berkat. Kadang-kadang kita ngomong sembarangan gitu ya. Nah, saya ingat perkataan ini, mulutmu adalah harimaumu. Nah, itu artinya apa? Kalau kita tidak menjaga perkataan kita, mulut kita, bibir kita, lidah kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi berkat.
Rasul Paulus sangat menekankan kepada anak-anak muda untuk menjaga perkataannya. Harus menjadi perkataan yang simpatik, harus menjadi perkataan yang memberkati, harus menjadi perkataan yang positif, yang menyenangkan bagi orang lain yang mendengarkan. Jangan sampai kalau kita ngomong orang tersakiti, gitu ya, tersinggung. Nah, kita harus bisa berkata, wah, orang mendengar senang gitu, bahagia gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam tingkah laku ya. Sudah pasti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, anak muda pun harus bisa jadi contoh dalam tingkah laku atau dalam perbuatan. Ya tentu anak-anak Tuhan ya, orang Kristen yang sudah ditebus dosanya, yang sudah diselamatkan harus berbeda tingkah lakunya, perbuatannya dengan orang-orang di luar Kristen. Bagaimana bagaimana perbuatan atau tingkah laku anak-anak muda Kristen ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu berarti dia tidak lagi senang melakukan dosa, tidak senang lagi melakukan kejahatan, tidak senang lagi ya menjadi tidak contoh, tapi harus menjadi contoh dan teladan. Yang ketiga, harus menjadi teladan dalam kasih-Mu ya. Kita harus mengasihi ya. Sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan sudah mengasihi kita, kita pun sebagai anak muda Kristen harus bisa mengasihi semua orang. Jangan jadikan orang-orang di sekitar kita, apalagi yang paling dekat dengan kita, menjadi musuh kita atau menyebarkan bagi kita. Justru kita harus menunjukkan kasih kita kepada mereka. Kita harus mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Yang keempat, harus menjadi teladan dalam kesetiaan. Memang anak-anak muda mungkin sering dituduh ya atau digelari sebagai orang-orang yang tidak setia. Dia mudah berganti atau dia muda ya. Nah, oleh karena itu kita harus ya, anak muda harus bisa menjadi teladan dalam kesetiaannya. Jangan cepat puas terus berganti lagi gitu ya. Mungkin yang berpacaran gitu kan. Nah, jadi harus setia pada satu ya pasangan ya. Nah, setia mungkin juga dalam pekerjaannya harus fokus. Nah, yang terakhir di sini dikatakan kita harus menjadi contoh dalam kesucian. Nah, memang anak-anak muda itu banyak kali godaannya ya kan. Nah, karena itulah anak muda ditekankan di sini harus menjadi contoh dalam kesucianmu, harus menjaga kesucian atau kekudusan. Kita harus menjaga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini semacam tuduhan kepada anak muda yang gampang jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, anak muda, saya tekankan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jadilah teladan dalam kesucianmu. Itu artinya seorang muda harus ekstra hati-hati untuk menjaga kesuciannya, kekudusannya. Jangan jatuh dalam dosa dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu secara khusus untuk anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan biarlah kami menjadi contoh dan teladan, karena itulah sesungguhnya jati diri kami. Kami menjadi contoh dalam perbuatan dan perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih dan kesetiaan, dan juga terutama kesucian kami. Kami bisa menjaga kekudusan kami. Kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, bagi kami sebagai anak muda yang mudah terpengaruh, mungkin tidak mudah bagi kami untuk menjadi teladan. Tapi bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, kami mampu dan kami pasti bisa menjadi contoh dan teladan. Setiap anak muda yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, biarlah mereka diberkati dan bertekad untuk berdampak. Mereka bertekad untuk menjadi contoh dan teladan dalam perbuatan dan perkataan mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini, Tuhan berkati kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang punya pergumulan persoalan apapun, seberat apapun Tuhan, Engkau berikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagimulah segala hormat, pujian dan kemuliaan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.